wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim promotor dan yang saya hormati Bapak tim pembahas. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Directed Project Based Learning atau DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8. Menghadapi era globalisasi atau 4.0 pada saat ini, maka sudah sewajarnya dalam proses pembelajaran kita mengadopsi 21st Century Skill. Karena 21st Century Skill ini target capaiannya adalah mengasah atau meningkatkan life skill siswa, sehingga keterampilan yang mereka miliki tidak hanya bermanfaat untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk sosial masyarakatnya. Adapun skill yang ditawarkan dalam 21st Century Skill ini adalah creativity dan innovation, critical thinking dan problem solving, communication and collaboration. Namun, untuk pelajar yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah communication. Namun communication ini skopnya terlalu luas untuk dikaji, sehingga untuk siswa SMP yang mereka harus kuasai adalah language skills, yaitu listening, speaking, reading, writing, beserta komponen penunjangnya seperti grammar dan vocabulary. Merujuk pada proses pembelajaran yang ideal ini, maka penulis tertarik untuk datang ke Kabupaten Lebong untuk melihat proses pembelajaran khususnya bahasa Inggris lebih dekat lagi. Namun, hal yang ditemukan cukup mengejutkan, yaitu Kabupaten Lebong berada pada urutan terakhir dalam peringkat nilai ujian nasional seprovinsi Bengkulu pada tahun 2017-2018 dan bahasa Inggris merupakan nilai terendah dalam ujian nasional. Untuk mengetahui permasalahannya lebih rinci, maka penulis melakukan grand tour ke 16 sekolah dari 24 sekolah yang ada di Kabupaten Lebong untuk melihat masalah yang dihadapi guru dan siswa, serta memahami dan memecahkan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris ini. Hal-hal yang ditemukan rata-rata sama, yaitu metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas tidak banyak merangsang dan mendorong kemampuan siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran. Kedua, proses pembelajaran bahasa Inggris, guru lebih menekankan pada aspek pengetahuan bahasa, terpaku pada penggunaan LKS, juga lebih banyak berorientasi pada hasil ujian yang ingin dicapai, sehingga banyak mengabaikan aspek penguasaan keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Ketiga, guru hanya menggunakan mode pembelajaran yang sudah terpola seperti cooperative learning dan juga collaborative learning dan tidak berani mencoba sesuatu yang baru, sehingga penggunaan model belum maksimal dan belum optimal. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi guru di atas, rata-rata guru sudah mencoba menerapkan model-model yang sudah terbiasa mereka terapkan seperti cooperative learning dan collaborative learning dengan pengembangannya seperti jigsaw, number head together dan lain-lain. Namun hasilnya justru yang pintar mendominasi kegiatan kelompok sehingga pembelajaran tetap saja pasif dan monoton. Khususnya SMP Negeri 1 Uram Jaya pernah menerapkan mode pembelajaran berbasis proyek, namun hanya bertahan 1 semester dan hanya beberapa pertemuan saja. Pengakuan guru adalah model memang menarik, namun sulit untuk diikuti oleh siswa, sehingga sering menimbulkan kebingungan antara guru dan siswa, sehingga sering pembelajaran pun menjadi seperti pembelajaran kelompok biasa. Alasan lain adalah karena model ini memakan waktu yang panjang sehingga materi yang tidak tuntas dan akhirnya guru harus menjelaskan kembali dan memakan waktu justru berulang-ulang dan lebih panjang. Melihat dari permasalahan tersebut, maka peneliti merasa adanya urgensi penyelesaian masalah agar proses pembelajaran menjadi kondusif kembali sehingga siswa dapat belajar aktif, kreatif, inovatif, bahkan produktif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan model pembelajaran berbasis Inggris Directed Project Based Learning atau DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalah dan penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan model Directed Project Based Learning ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Yang ketiga, bagaimanakah validitas model DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Kabupaten Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Dan yang terakhir, bagaimana praktikalitas dan efektivitas model DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong,
2. Mengembangkan model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Ketiga, menguji validitas model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Uram Jaya Kabupaten Lebong. Dan yang terakhir, menguji praktikalitas dan efektivitas model DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Uram Jaya. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Inggris, psikologi pendidikan siswa SMP, model pembelajaran, project based learning, dan juga directed teaching. Selanjutnya adalah menggabungkan PJBL dan directed teaching. Lantas apa alasannya yang mendasari menggabungkan model-model ini? Yang pertama adalah fokus pembelajaran berbasis proyek ada pada pembelajaran siswa yang aktif, sedangkan fokus directed teaching pada pengajaran guru yang aktif. Kedua model ini bisa saling menutupi kekurangan atau kelemahan dari masing-masing model. Pembelajaran lebih terarah dan tersistematis. Adapun sintak model PJBL menurut Kemendikbud ada 6. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam evaluasi pengalaman. Sedangkan pattern 2012 memberikan 5 sintak. Yang pertama adalah get an idea, kemudian design the project, kemudian tune the project, yang keempat do the project, dan yang terakhir adalah evaluate the project. Adapun sintak directed teaching berdasarkan pendapat Firkins ada 3. Yang pertama adalah preparations, kemudian guidance, dan terakhir adalah evaluations. Ada beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Rata-rata penelitiannya hampir sama mendekati dengan project based learning ini, namun mereka hanya mengintegrasikan penelitian ini pada satu skill saja, misalnya pada writing atau pada reading. Sedangkan pada DPJBL kita mengintegrasikan keempat skill dalam satu penelitian. Penelitian yang hampir mendekati dengan DPJBL ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Randi Vanata pada tahun 2013 yang judul tesisnya pengembangan model pembelajaran guided project based learning untuk mengintegrasi 21st century skill dalam pembelajaran sains. Yang membedakan adalah penelitian DPJBL ini benar-benar tidak menghilangkan prinsip PJBL, namun pada penelitian sebelumnya itu fokus pada role play. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Inggris sebagai skop besarnya. Tujuannya adalah peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian hasil belajar siswa meningkat. Namun permasalahan yang dihadapi adalah proses pembelajaran lebih menekankan pada aspek pengetahuan bahasa, pemahaman isi wacana, juga lebih banyak hanya berorientasi pada hasil ujian yang ingin dicapai saja. Kemudian pendekatan atau mode pembelajaran bahasa Inggris di kelas masih berpusat pada guru. Secara lebih spesifik, pembelajaran bahasa Inggris banyak menekankan pada aspek hafalan dan transfer pengetahuan bahasa saja, sehingga siswa kaya teori namun minim aplikasi. Kemudian siswa banyak yang mengikuti remedial karena nilai bahasa Inggris tidak tuntas. Selanjutnya siswa merasa bosan dan tertekan karena hanya mengerjakan tugas di latihan LKS tanpa ada penjelasan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah mode pembelajaran belum diaplikasikan secara optimal. Upaya penyelesaian masalah ini adalah mengembangkan model pembelajaran bahasa Inggris, yaitu Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Akan ada beberapa step selanjutnya, yaitu implementasi. Ada 2 tahap, uji coba terbatas dan uji coba luas. Kemudian setelah direvisi masuk ke evaluasi. Pada akhirnya terwujudnya mode pembelajaran bahasa Inggris Directed Project Based Learning atau DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8. Dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar kelas kontrol, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Selanjutnya, metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian Research and Development (R&D) menggunakan model ADI. Tempat dan waktu penelitian SMP Negeri 1 Uram Jaya, Kabupaten Lebong, tahun ajaran 2017-2018. Subjek penelitian guru dan siswa di SMP Negeri 1 Uram Jaya. Evaluasi penelitian menggunakan formatif. Objek penelitian model pembelajaran DPJBL. Jenis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun ADI terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluations.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, lembar observasi, tes hasil belajar. Menurut Bruce dan Wells 1986, ada setidaknya 5 komponen dalam pengembangan model pembelajaran yang terdiri dari adanya sintaks, social system, principle of reactions, support system, effect of the models. Tahap pengembangan model DPJBL dapat tergambar sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari penelitian ini adalah tahap analisis. Hasil yang didapatkan pada tahap analisis adalah analisis pendidik. Permasalahan yang dihadapi guru tentang hasil belajar masih sangat rendah meskipun sudah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Analisis peserta didik, siswa merasa sulit menjalani pembelajaran berbasis proyek ini karena sangat dituntut kemandirian tinggi, sedangkan mereka terbiasa hanya menghafal dan mengerjakan tugas di LKS. Analisis konteks, materi ajar yang diterapkan oleh guru di kelas sering berbeda dari silabus dan RPP. Guru lebih fokus dalam menggunakan LKS sehingga materi sering tidak tuntas. Pada tahap desain, hasil yang didapatkan dalam tahap desain ini adalah peneliti merancang desain awal pengembangan model Directed Project Based Learning atau DPJBL sesuai dengan hasil pada tahap analisis kebutuhan sebelumnya. Sehingga ditemukanlah model hipotetik DPJBL ini, yaitu terdapat 10 sintak. Adapun model hipotetik DPJBL terdapat 10 sintak. Yang pertama adalah modeling by the teacher, observations, get an idea, provide alternative solutions, design the project, step of implementations, in-depth discussion, experiment the project, exhibit the project, dan yang terakhir adalah assessments. Adapun DPJBL pada hipotetik desainnya, yaitu terdapat 10 sintak. 10 sintak ini didapat dari project based learning dari 5 sintak, kemudian directed teaching dari 3 sintak, maka DPJBL menjadi 10 sintak. Tahap berikutnya adalah tahap development. Yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah melakukan penguatan sintaks, yaitu merubah bahasa penyebutan untuk nama sintaks agar lebih sesuai dengan tujuan pengembangan model serta isi dari kegiatannya. Berikut adalah hasil sintak model DPJBL setelah dilakukan pengembangan, yaitu tetap terdapat 10 sintak namun berubah bahasanya seperti warming up, observing, getting an idea, providing various solutions, designing the project, arranging implementation steps, in-depth discussion, carrying out the project, exhibiting the project result, dan yang terakhir assessing the project. Adapun aktivitas model DPJBL di dalam kelas sebagai berikut. Terdiri dari the first stage, kemudian dilanjutkan dengan stage of design of project. Jika stage ini sudah berhasil, maka siswa bisa lanjut ke final stage, yaitu melakukan project, kemudian dilakukan presentasi dan assessment pada tahap akhir. Berikut adalah konstruksi model Directed Project Based Learning yang terdiri dari sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan efek model. Target model adalah peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam bahasa Inggris. Adapun produk pengembangan yang dirancang adalah panduan buku model DPJBL, kemudian panduan buku guru sebagai buku bahan ajar guru, dan yang terakhir adalah Students Material Guidelines yang terdiri dari materi belajar siswa. Kemudian selanjutnya dilakukan uji validitas untuk melihat apakah model ini valid dan reliable untuk masuk ke dalam tahap implementasi. Sebelum masuk ke tahap validitas kepada validator inti, peneliti melakukan terlebih dahulu validitas lembar instrumen, yaitu instrumen validasi buku model kepada 3 validator dengan hasil sangat valid sehingga dapat digunakan. Kemudian instrumen validasi buku guru, hasil yang didapatkan juga valid, yang artinya dapat digunakan. Kemudian instrumen validasi buku siswa, hasilnya juga valid dan dapat digunakan. Instrumen validasi praktikalitas buku guru, hasilnya juga valid dan dapat digunakan. Kemudian instruksi validasi praktikalitas buku siswa dengan hasil valid sehingga dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah instrumen validasi penilaian model DPJBL dengan hasil valid dan dapat digunakan. Selanjutnya,
Dengan hasil validasi instrumen ini, maka dilakukan validasi terhadap produk pengembangan. Dengan hasil sebagai berikut, panduan model mendapatkan hasil 4,50 dari 5 yang artinya sangat valid. Kemudian panduan guru mendapatkan hasil 4,46 dari 5 artinya sangat valid. Yang terakhir adalah panduan siswa mendapatkan hasil 4,51 yang artinya juga sangat valid, sehingga dapat digunakan. Kemudian adapun interclass correlation coefficients atau ICC-nya untuk buku panduan model mendapatkan hasil 0,975 yang artinya sangat memadai. Kemudian panduan guru mendapatkan hasil 0,978 yang artinya juga sangat memadai. Dan yang terakhir, panduan buku siswa mendapatkan hasil 0,978 yang artinya sangat memadai. Selanjutnya dilakukan uji lapangan atau implementasi untuk melihat hasil praktikalitas dan efektivitas model DPJBL. Uji praktikalitas dilakukan kepada guru dan siswa. Guru sebanyak 3 orang guru bahasa Inggris, siswa sebanyak 25 orang siswa dengan menggunakan kuesioner. Dan adapun hasilnya adalah untuk panduan guru mendapatkan hasil 4,61 dari 5 yang artinya sangat praktis. Kemudian untuk buku panduan siswa mendapatkan nilai 4,62 yang artinya juga sangat praktis. Untuk uji efektivitas dilakukan perbandingan antara 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu nilai pretest dan juga nilai post-test. Dari hasil yang didapatkan berdasarkan hasil uji statistik parametric independent sample t-test diperoleh bahwa nilai T hitung sebesar 11,637 dengan derajat kebebasan sebesar 48 dan nilai seek to tell sebesar 0,000 dan taraf kesalahan maksimal ada pada 0,05. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa nilai seek lebih kecil dari taraf kesalahan, yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan DPJBL dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan model DPJBL. Hasil uji efektivitas ini menggunakan SPSS dengan uji independent sample test. Hasilnya HI diterima dan model pembelajaran DPJBL sangat efektif dengan nilai capaian 86,3. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran DPJBL telah dihasilkan melalui model pengembangan ADI. Model pembelajaran terdiri dari 10 sintak, yaitu warming up, observing, getting an idea, providing various solutions, designing the project, arranging implementation steps, in-depth discussions, carrying out the project, exhibiting the project result, dan yang terakhir adalah assessing. Validitas penggunaan model DPJBL berada pada kategori sangat tinggi dengan karakteristik kevalidan tertuang dalam penyusunan buku panduan model, buku panduan guru, dan buku panduan siswa yang valid dalam konten, desain pembelajaran, desain tampilan, serta bahasa. Praktikalitas penggunaan model pembelajaran DPJBL memperoleh nilai dengan kategori sangat tinggi. Karakteristik praktisan model ini mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mempunyai daya tarik, manfaat, dan waktu yang efisien dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, efektivitas model pembelajaran DPJBL berada pada kategori tinggi, di mana karakteristik keefektifan dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan dampak pengiringnya. Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran di kelas tidak dapat efektif jika guru hanya berperan sebagai penceramah atau penyampaian materi pembelajaran saja. Jika dibiarkan, maka siswa akan fasib dan menerima materi pembelajaran sebagai suatu hal yang terkotak-kotak. Harusnya adanya perubahan peran guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya pelatihan terhadap kemampuan guru dalam mengajar sering membuat guru kesulitan dalam mengelola kelas. Jika dibiarkan, maka proses pembelajaran akan selalu menemukan hambatan dan tidak efektif. Oleh karena itu, guru membutuhkan pembekalan awal model pembelajaran. Selanjutnya, kurang optimalnya pemanfaatan alat, media, dan sumber yang tersedia di sekolah akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Jika dibiarkan, maka aktivitas siswa akan terasa monoton karena hanya bergantung pada satu sumber saja, yaitu LKS. Keberhasilan pembelajaran model DPJBL ini antara lain ditentukan oleh pemanfaatan secara optimal alat, media, dan sumber belajar oleh guru dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, kurangnya dukungan yang kuat dari pihak sekolah adalah salah satu penyebab merosotnya kualitas prestasi siswa. Jika dibiarkan, maka akan berdampak pada reputasi sekolah di mata masyarakat. Oleh karena itu, administrator dan komite sekolah membutuhkan orientasi agar memahami dan selalu aktif menyediakan sumber dan dukungan secara kontinu terhadap proses pembelajaran dengan mode pembelajaran DPJBL ini. Dan yang terakhir, ketidakinginan untuk aktif dalam proses pembelajaran akan menyebabkan kemalasan pada siswa untuk beraktivitas lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran. Jika dibiarkan, maka akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa serta dapat menghasilkan lulusan yang tidak berkompeten. Oleh karena itu, peserta didik harus memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan language skill-nya sehingga model pembelajaran DPJBL ini dapat terlaksana secara totalitas dan efisien. Selanjutnya adalah saran dalam penelitian ini terdiri dari guru adalah ujung tombak pembelajaran, sehingga guru harus terbuka terhadap perubahan dan perkembangan pengetahuan seperti perkembangan mode-mode dan strategi pembelajaran. Kemudian, kepala sekolah diharapkan untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada guru, seperti memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti MGMP atau MGMPS agar guru banyak menerima informasi terbaru tentang model dan strategi pembelajaran. Ketiga, pemerintah agar mengalokasikan dana bagi sekolah dan pendidik serta semua pihak yang menunjang dunia pendidikan untuk menyediakan buku-buku yang bervariasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya dapat mengadakan penelitian serupa dengan uji coba di berbagai sekolah dengan berbagai bidang studi masing-masing, mengembangkan mode pembelajaran DPJBL yang disesuaikan dengan kondisi dunia saat ini. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran akan lebih tercondong kepada pembelajaran berbasis online, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan model DPJBL for online learning. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.